Setelah melewati berbagai rangkaian hari suci Nyepi, Tahun Baru Saka 1948, mulai dari melasti, tawur hingga malam pengrupukan, keesokan harinya, umat Hindu di Bali merayakan hari suci Nyepi pada penanggal apisan Sasi Kedasa, Kamis, tanggal 19 Maret tahun 2026. Hari Raya Nyepi bukan sekadar pergantian Tahun Baru Saka bagi umat Hindu, tetapi merupakan momentum sakral untuk melakukan introspeksi diri secara mendalam. Dalam keheningan yang menyelimuti Bali, tersimpan makna filosofis yang sangat luhur melalui pelaksanaan catur brata penyepian. Akademisi Universitas Hindu Indonesia Unhi Denpasar, Gusti Ketut Widana menjelaskan, Hari Suci Nyepi mengantarkan umat menuju pendakian spiritual melalui pelaksanaan catur brata penyepian mulai dari amati geni, amati karya, amati lelungan hingga amati lelanguan. Ketika dunia ini, buana agung diri kita dan buana agung alam ini sudah tenang ya, dalam durasi waktu 24 jam itu nanti ya catur brata penyepian direncanakan, itu terjadilah proses di mana kita ya kayak model Pertamina lah, kembali ke nol gitu, kembali ke titik kosong. Betul-betul jika catur brata penyepian dilaksanakan, memang betul-betul ritual ini mengantarkan umat menuju pendakian spiritual. Jadi dari ritual ke spiritual. Bahkan ketika nyepi, spiritual yang dimaksud adalah sepi dari ritual. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan apapun termasuk kegiatan ritual. Semua dikosongkan. Seperti misalnya amati karir. Kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, profesi, mata pencarian hidup. Ya. Tidak, itu fisikal itu ya. Tapi di Bali itu kita tidak bekerja secara pikiran misalnya. Karena bisa saja kita tidak bekerja secara fisik, tapi pikiran terus bekerja, ya kemana-mana, menerawang, menghayal akan mungkin ya. Jadi ada makna skala dan skala, ada wahya, adhyatmika, yang fisikal dengan spiritual. Itu catur brata itu dimensinya dua, tidak sekedar ritual skala, tapi juga ada unsur spiritualnya niskala. Kemudian amati geni, jadi tidak menyalakan, tidak menghidupkan api atau cahaya. Nah, tidak sekedar tidak menghidupin kompor, tidak merokok, yang sejenis api-api sekali. Tapi yang penting lagi adalah api niskala, berupa api hawa nafsu. Dengan segala bentuknya gitu ya. Itu dimatikan gitu saat itu. Kemudian amati lelunganan, lunga, pergi, tidak bepergian. Dalam arti yang fisikal, tidak keluar rumah, masih ada di dalam penyangkar tembok. Tapi makna lebih jauh adalah kita tadi sudah disebutkan pikiran tidak bekerja, tapi terfokus pada bentuk-bentuk kegiatan yang mengarah pada tapa, brata, yoga, samadhi. Sehingga prakteknya adalah perenungan, kontemplasi. Jadi tidak berpikiran pun tidak berpergi liar kemana-mana. Apalagi syukurnya katanya internet juga akan dinonaktifkan, sehingga pikiran kita, kegiatan kita tidak terbantu oleh adanya gadget gitu misalnya, lewat medsos misalnya. Sehingga itu pun dinonaktifkan. Dan yang penting juga amati lelanguan. Jadi tidak mengarah pada usaha menghibur diri. Nah, permasalahannya karakteristik orang Bali kan demen ngibur ya. Demen ngibur. Justru ya maaf saja ya, bukan semua sih, tapi seperti sudah menjadi tradisi. Ada saja semeton Bali, keramah Bali, entah di Paumahan, di lingkup Banjar atau desa, mengadakan kegiatan yang kontradiksi dengan nyepi. Contohnya maceki misalnya gitu ya. Jadi justru dipakai momen untuk melakukan kegiatan judi atau diudo. Selalu kalau dikatakan adik kemudian nak ngibur, itu hiburan. Walaupun sebenarnya nyepi itu kan cuma 24 jam ya.
Jadi satu hari lah, katakan dalam 365 hari durasi setahun, hanya sehari diminta menang, dagang, antang, tidak boleh bersenang-senang. Tapi ternyata pengang akhirnya salurannya, kanalisasinya adalah dengan main ceki gitu. Nah ini yang perlu di mindset umat Hindu Kerama Bali, perlu diubah, diarahkan. Kalau enggak kita, siapa lagi menghargai? Termasuk juga ya kebetulan kan nanti pas di saat hari suci Nyepi itu ada momen umat tetangga mengadakan takbiran gitu ya. Nah ini juga kontradiksi kan, Nyepi ingin semuanya sepi, siapapun yang ada di Bali, tetapi kemudian ada umat lain yang kebetulan juga mempunyai keyakinan, antara lain menyambut hari rayanya harus didahului dengan di malam itu yang disebut dengan malam takbiran. Nah ini kontradiksi. Jadi persoalannya tentu kalau kita menyinggung sedikit tentang ini berbarengannya takbiran, ada nyepi atau nyepi ada juga takbiran, ini yang perlu ditunjukkan adalah sikap toleransi demi kerukunan. Karena ada pepatah klasik yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan di mana bumi dipijak, langit diinjak. Nah, bukan begitu. Sehingga ada semacam toleransi dalam bentuk kita saling menghargai, menghormati. Nah, bukan masalah dikotomi ini. Kebetulan di Bali kan mayoritas umat Hindu, sehingga sudah selayaknya umat lain ketika melaksanakan hari raya yang berbarengan dengan saat Nyepi tetap bisa mengendalikan diri. Misalnya takbiran di lingkup rumah atau di sekitar tempat ibadah yang paling dekat, tidak jauh-jauh keluar, sehingga tidak memancing adanya sesuatu yang kita tidak inginkan. Kan itu persoalannya. Karena sejatinya setiap ritual agama apapun gitu, selalu intinya adalah pengendalian diri. Ya. Jadi kalau sudah semua sama-sama bisa mengendalikan diri dalam porsi masing-masing, Nyepi jalan karena di Bali, kemudian takbiran bisa jalan di lingkup masing-masing sendiri. Karena umat Hindu di luar Bali pun yang melaksanakan Nyepi sadar dirinya berada di lingkungan dengan golongan mayoritas, mereka akan melakukan di rumah saja, tidak akan keluar. Nah itulah bentuk sikap saling menghargai di saat momen dari melis tadi, kemudian pengerupukan, kemudian Nyepi, dan kebetulan berbarengan dengan takbiran. Baru keesokan harinya bisa kita semacam merayakan kemenangan, ya, menang karena sudah bisa mengalahkan hal-hal yang negatif dengan pengendalian diri. Itulah yang disebut dengan ngembak geni, ditandai dengan Dharma Santi, Simokramo, atau yang umat lain silaturahmi dan sebagainya. Itu bentuk di mana kita tidak saja kita urusan agama itu tidak hanya urusan vertikal kepada Tuhan yang widi, tapi juga urusan ke manusia. Jadi hubungan religius ke atas Tuhan, hubungan sinergis dengan antar sesama manusia, dan hubungan harmonis dengan alam. Itulah kata kunci kita beragama. Jadi menciptakan dunia, bumi beserta penghuninya dalam keadaan yang santi, damai.